Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dalam tafsir Jalalain Quran surat Al-Baqarah ayat ke-17 yang merupakan penjelasan dari perumpamaan orang-orang yang munafik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum berkedudukan sebagai mubtada, yang mana khabarnya adalah kamathalil ladzi istawqada nara, sehingga ini adalah merupakan jumlah ismiyah. Mathaluhum, perumpamaan orang-orang munafik itu, kamathalil ladzi, sebagaimana orang istauqada yang menyalakan naron pada api. Istauqada merupakan fi'il, fa'ilnya alladzi, dan naron merupakan maf'ul bihnya. Sehingga perumpamaan orang-orang munafik maksudnya sifatuhum fi nifaqihim, sifatnya orang-orang munafik di dalam kemunafikan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Maksudnya auqada, menyalakan api. Fi zulmatin, di dalam kegelapan. Setelah menyalakan api, falamma arda'as, maka ketika menyinari. Falamma arda'as, lamma merupakan dorob zaman, maknanya syarat, nanti ada jawabnya. Falamma arda'as, maka tatkala api tersebut menyinari. Arda'as fi'il dan fa'ilnya kembali kepada an-nar. Maka ketika api tersebut menyinari, anaros maksudnya menyinari. Menyinari apa? Ma haulahu, menyinari apa yang ada di sekitar orang tersebut. Sehingga ma merupakan maf'ul bih dari arda'as. Fa'absara, maka orang tersebut menjadi melihat. Wastadfa'a, dan orang tersebut merasakan hangat. Wa amina, dan orang tersebut merasakan aman. Mimman, dari orang yakhafuhu, yang mana dia takut. Zahaba merupakan jawab dari lamma. Zahaba, maka menghilangkan, fa'ilnya adalah Allahu. Allah menghilangkan binurihim, kepada cahaya mereka. Atafa'ahu, maksudnya Allah memadamkannya, memadamkan cahaya tersebut. Wajumi'a, dan dijamakan apa ad-dhamiru domir, domirnya dijamakan binurihim. Mura'atan, alasannya karena memelihara lima'na alladzi, kepada maknanya alladzi. Alladzi itu maknanya umum, seseorang. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan kepada mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, yang mana keadaan mereka tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat kepada apa? Ma, kepada sesuatu haulahum, yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirina, yang mana keadaan mereka itu pada bingung, anit tariqi, dari jalan, khaifina, lagi pada takut. Fakadzalika haula'i, begitu pula orang-orang munafik itu aminu, mereka beriman, bidhari kalimatil iman, dengan menampakkan kalimat iman, sehingga dia merasa nyaman dengan kalimat tersebut. Faiza matu, maka ketika orang munafik itu mati, ja'ahum, maka datang kepada mereka apa yang datang itu? Al khaufu wal azabu, rasa takut dan siksa. Itulah perumpamaan orang-orang yang munafik. Mereka menampakkan kalimat iman pada dohirnya, namun ketika mereka mati, rasa aman itu pun akan tiada, hilang. Datanglah rasa takut dan siksa kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu perumpamaan yang pertama.
Kita lanjutkan pada ayat yang ke-18. Oleh sebab di sekitarnya sudah dihilangkan cahayanya, maka mereka itu summun, tuli, bukmun, bisu, umyun, lagi buta. Fahum, maka mereka itu la yarji'un, tidak akan kembali dari kesesatan. Hum, mereka itu adalah summun anil haqqi, mereka tuli dari kebenaran. Fala yasma'unahu sima'a qabulin, maka mereka tidak mendengarkan kebenaran itu dengan pendengaran menerima. Bukmun, juga dia itu bisu, maksudnya kursun, bisu anil khairi, dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengucapkan kebaikan itu. Umyun, juga mereka buta antariqil huda, dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat jalan petunjuk itu. Fahum la yarji'un, maka mereka itu la yarji'un, tidak akan kembali anil dolalati, dari kesesatan. Di sini semuanya merupakan jumlah ismiyah, yaitu jumlah khabariyah dari mubtada yang dibuang, yaitu hum, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Fa-nya di sini fa fasihat, yaitu jawab dari syarat yang tidak ditampakkan. Jikalau mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali dari kesesatan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-19. Au kasayyibin, atau seperti orang-orang yang terkena hujan. Ini merupakan perumpamaan kedua dari orang munafik. Au ayam masaluhum, atau perumpamaan mereka orang munafik itu kasayyibin, seperti orang yang tertimpa hujan. Ayat ke ashabi mator, seperti orang-orang yang tertimpa hujan. Wa asluhu, adapun asalnya sayyibin, soywibin, lapad soywibin. Min soba yasubu, dari lapad soba yasubu, yaitu tertimpa artinya. Ayang zilu, maksudnya turun, yaitu air hujan yang turun, sehingga orang-orang ini tertimpa air hujan. Air hujan minas samai, dari langit, maksudnya as-sahabi, dari awan. Fihi, yang mana pada awan tersebut, ay as-sahab, zulumatun, terdapat kegelapan. Mutakasifatun, yang tebal. Waro'dun, dan juga terdapat petir, halilintar. Huwa, adapun petir, maksudnya adalah al-malaku, malaikat, al-muwakkalu bihi, yang dipasrahi tugas. Wakila, dan juga diucapkan ro'dun itu adalah sautuhu, suaranya malaikat. Wabarkun, dan juga pada awan tersebut terdapat kilat, maksudnya lama'anu sautihi, kilauan suaranya. Alladhi yajajuruhu bihi, yang mana yajajuruhu, malaikat membentakan hu, pada suara itu, bihi, dengan barqun, dengan kilat. Yaj'aluna, ini merupakan jumlah haliyah, keadaan orang-orang yang terkena hujan. Yaj'aluna, yang mana keadaan mereka itu yaj'aluna, menjadikan siapa ashabu soib, maksudnya orang-orang yang terkena hujan itu menjadikan asabi'ahum, pada jari-jari mereka, ay anamilahum, maksudnya jari-jari tangan mereka, menjadikan fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka. Jadi mereka menutup telinganya dengan jari. Minas sawa'iqi, dari arah sawa'iq, itu suara gemuruhnya petir atau halilintar. Maksudnya siddati sauti ra'di, sangat kerasnya suara halilintar atau petir. Li'alla yasma'uha, agar mereka tidak mendengarkan suara yang bergemuruh itu. Alasannya hazaral maut, ay khaufal mauti, karena takut kematian.
takut kematian min sima'iha, dari mendengarkan suara yang sangat keras itu. Kadzalika, begitulah haula'i, mereka orang-orang munafik, idza nazala al-Qur'anu, ketika Al-Qur'an turun, wa fihi, dan di dalam Al-Qur'an itu terdapat zikrul kufri, penuturan kekufuran, al-musabbahi, yang diserupakan kekufuran ini bizulumati, dengan kegelapan, wal wa'idi, dan juga menuturkan ancaman alaihi, terhadap kekufuran, al-musabbahi, yang diserupakan birra'ni, dengan petir atau halilintar, wal hujaji, dan menceritakan hujah-hujah argumen, al-bayyinati, yang jelas, al-musabbahati, yang diserupakan argumen ini bil barqi, dengan kilat. Yasuddunahu merupakan jawab dari idza. Yasuddunahu, maka mereka menutup, azanahum, telinga-telinga mereka, li'alla yasma'uhu, agar mereka tidak mendengar Al-Quran itu. Jikalau mereka mendengar, tentu fayamilu, mereka akan condong ilal imani, kepada keimanan, wa taraki dinihim, dan meninggalkan agama mereka, agama kesyirikan. Wahuwa, yang mana Al-Quran itu, indahum, menurut mereka itu adalah mautun, kematian. Wallahu muhitum bil kafirin. Wawnya isti'nab, sedangkan lafaz Allah ini adalah mubtada dan muhitun adalah khabarnya. Wallahu, dan adapun Allah itu adalah muhitun, dat yang meliputi bil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Apanya yang meliputi itu? Ilman wa qudratan, ilmu dan kekuasaannya. Jadi kekuasaan Allah, ilmu Allah meliputi orang-orang kafir. Fala yaqutunahu, maka orang-orang kafir itu tidak bisa melewati kekuasaan Allah tersebut. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-20. Masih meneruskan dari ayat yang ke-19. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, hampir saja, ay yaqrabu, hampir saja, kilat itu yakhtafu, menyambar, absarahum, kepada pandangan-pandangan mereka. Ya'khudhuha, maksudnya barkun, kilat itu mengambil pandangan tersebut, bisur'atin, dengan cepat. Kullama amdo alahum masawfi. Kullama ini adalah dzaraf zaman, makna syarat, ada jawabnya masawfi. Kullama amdo alahum, dan ketika kilat tersebut menyinari lahum, kepada mereka, maka mereka pada berjalan fihi, di bawah sinar tersebut, ai fi doihi, maksudnya di bawah sinar kilat tersebut. Wa idza azlama, dan ketika kilat itu menggelapkan alaihim, kepada mereka, qamu, maka mereka itu pada berhenti. Waqafu, maksudnya mereka pada berhenti. Ini merupakan tamsilun, contoh, li ij'aji ma fil Qur'an minal hujaj, contoh bagi menggelisahkannya sesuatu yang ada pada Al-Quran, yaitu dari hujah-hujah, argumen-argumen, menggelisahkan qulubahum, kepada hati orang-orang yang munafik. Wa tasdiqihim, dan juga merupakan contoh membenarkannya mereka, membenarkannya orang-orang munafik, lima, terhadap apa sami'u, yang mereka dengar, fihi, yang ada pada Al-Quran, yaitu mimma yuhibbun, dari sesuatu yang mereka sukai. Wa wuqufihim, dan contoh diamnya mereka, amma, dari sesuatu yakrahun, yang mereka tidak sukai dari Al-Quran ini. Itulah sifat-sifat orang munafik.
Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, la dhahaba, maka Allah tentu menghilangkan bisam'ihim, kepada pendengaran mereka, bimakna asma'ihim, dengan mana asma'ihim, pendengaran mereka, wa basarihim, dan juga menghilangkan pandangan mereka, maksudnya az-zahirati, yang nampak, kama dhahaba bil batinati, sebagaimana dia Allah menghilangkan pada yang batin, yang tidak tampak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di sini isim inna, ala kulli syai'in ini ta'alluq dengan qadirun yang ada di belakangnya, dan qadirun merupakan khobar inna. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, sa'ahu, yang Allah kehendaki, itu qadirun, dat yang maha kuasa. Wa minhu, dan diantara apa yang dia kehendaki, idhabu ma dzukir, menghilangkan apa yang telah dituturkan. Itu diantaranya tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 dalam tafsir Jalalain. Sebelum kita simpulkan, kita akan bahas beberapa kalimat tentang hukum bacaan, makharijul huruf, dan sifat-sifat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Masaluhum, ada mim mati bertemu dengan kaf. Hukumnya ini adalah idhar syafawi, yang mana hukum mim mati ini ada 3. Pertama idhar syafawi, hurufnya 26 selain mim dan ba. Yang kedua ada idgham shagir, hurufnya mim. Yang ketiga ikhfa syafawi, hurufnya ba. Sehingga setiap ada mim mati bertemu huruf hijaiyah yang 28 itu tidak akan lepas dari hukum idhar syafawi, idgham shagir, dan ikhfa syafawi. Di sini hukumnya adalah idhar syafawi, yaitu jelas membaca mim matinya pada bibir, dikarenakan mim mati bertemu kaf, salah satu huruf idhar syafawi. Lalu kita akan bahas makharijul huruf sa. Masaluhum, sa. Ada sa. Sa ini adalah sebuah huruf hijaiyah yang bertempat pada ujung lidah. Sa, ujung lidah yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, yang mana pada ujung lidah dan ujung gigi seri yang atas ini ada 3 huruf. Yang pertama ada sa, yang kedua ada za, dan yang ketiga ada zo. Sa, za, zo. Sedangkan sa ini mempunyai 5 sifat. Sifat pertama sa adalah hamas, yang berarti jika dia diucapkan ada hembusan nafas yang keluar. Sa-nya ada hembusan nafas. Masa. Yang kedua, sifat sa ini adalah rokhawah, dalam arti dilonggarkan, tidak ditekan, tidak juga pertengahan, tapi dilonggarkan. Sa. Lalu yang ketiga, sifat sa ini adalah istifal, yang berarti pangkal lisan dekat tenggorokan ini tidak diangkat ke atas. Kemudian yang keempat, sifat sa ini adalah infitah, dalam arti depan lisan itu sebelum ujung. Ini ujung lisan, ini depan lisan. Depan lisan tidak diangkat ke atas, walaupun ujungnya diangkat ke atas, disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, sehingga posisi lidah itu adalah menurun ke pangkal lisan. Itu infitah. Dan yang kelima, sa ini mempunyai sifat ismat, lambat diucapkannya, berbeda dengan izlaq yang 6 hurufnya, yaitu lam, nun, ro, ba, mim, dan fa. Itu diantaranya makharijul huruf dan sifat huruf sa.
Baik, kita akan menyimpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ke 20 ini. Dalam 4 ayat ini dijelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan orang munafik. Ada 2 perumpamaan yang dijelaskan. Yang pertama, perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika di sekitarnya sudah terang benderang, maka dia merasa nyaman, merasa hangat. Akan tetapi suatu saat dihilangkanlah cahaya itu, sehingga datanglah kepada dia rasa takut. Itulah perumpamaan orang munafik ketika di dunia menampakkan iman pada dohirnya. Ketika dia meninggal, maka datanglah ketakutan dan siksa padanya. Itulah misil yang pertama orang munafik. Kemudian misil kedua ada pada ayat ke-19. Orang munafik itu seperti orang yang tertimpa air hujan, yang mana di sana ada awan yang gelap, kemudian ada petirnya, ada juga kilatnya. Lalu orang yang terkena air hujan itu menutupi telinganya karena takut terhadap petir yang bergemuruh dengan sangat keras. Begitulah sifat orang munafik ketika Al-Quran turun, yang mana di dalamnya terdapat kegelapan, yaitu menerangkan tentang kekufuran, dan juga terdapat petir halilintar yang bergemuruh, yaitu ancaman terhadap kekufuran, dan juga terdapat argumen hujah-hujah yang kuat. Itu diibaratkan seperti kilat yang menyambar, sehingga orang munafik ketika turun Al-Quran seakan-akan menutup telinganya agar tidak mau mendengar apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu diantaranya 2 perumpamaan yang dijelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijelaskan dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat ke-17 sampai 20 ini dalam tafsir Jalalain, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.